semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Service. Sebentar ya, aku taruh tasku dulu. Nah, sebelum kita mulai service kita, mari kita doa bersama-sama dulu. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih telah membawa kita ke ibadah ini hari ini. Tolong berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, aku heran nih. Kenapa ya kita ada di tempat ini? Kan hari ini bukan hari Minggu. Buat apa kita beribadah? Iya, karena hari ini adalah hari yang spesial. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak hari spesial apakah hari ini? Aku tahu hari ini hari spesial apa. Hari ini hari yang spesial karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Benar banget, hari ini adalah 40 hari setelah Paskah. Oh gitu. Jadi hari ini spesial ya. Kita tidak hanya memperingati Natal dan Paskah, tapi juga hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah menebus semua dosa kita. Iya, untuk merayakan hari ini, ayo kita bermain game. Ayo. Teman-teman, aku ada game ini. Namanya This or That. Cara mainnya itu nanti akan ada 2 gambar yang tampil di screen. Dan kalian harus milih This or That. Mari kita mulai. Ayo, kelihatannya seru banget. Jadi ini rulesnya. Oh, Gitu ya, teman-teman sudah bisa mainnya ya. Sudah ngerti kan? Nah, Oke, ayo langsung yang pertama. This or That. Kucing atau anjing? Aku sih pilihnya anjing, soalnya aku punya anjing di rumah. sama, aku juga pilih anjing, soalnya anjing juga lebih lucu. Oh, kalau aku beda sih teman-teman. Aku lebih suka kucing. Karena kadang-kadang aku agak takut sama anjing. Oh, yang kedua ada pantai, ada gunung. Kalau aku sih lebih suka gunung, soalnya aku suka hawa yang sejuk. Aku sih lebih suka pantai, soalnya gak terlalu bisa tahan dingin. Oh, Kalau aku sih lebih suka gunung, soalnya sejuk-sejuk gitu. Oke, next. kalau teman-teman di rumah pilih apa? Iya, kalian pilih apa? Oke, next. Pizza atau kue? Waduh, ini agak susah sih. Apa ya kira-kira? Aku sih milih pizza, soalnya aku gak terlalu suka manis-manis. Sama sih, lebih enak pizza juga ada cheese yang lumer. Iya, aku juga lebih suka yang rada ke asin-asin dikit. Nah, yang ini, This or That, Alkitab atau bermain game. Apa ya kira-kira? Kalau teman-teman di rumah pilih apa? Kalau aku sih bermain game, soalnya lebih seru. Aku pilih membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab aku bisa lebih dekat ke Tuhan Yesus. Oh, kalau aku sih lebih suka berbaca Alkitab, tapi kadang-kadang bermain game juga. Yang terakhir itu sabar atau marah. Kalau aku sih sabar. Aku juga sabar, kalau kamu Jill apa? Oh, kalian sabar ya. Kadang-kadang aku bisa marah karena harus melepaskan emosi. Oh, Oh, tapi gitu. jangan keselingan marah ya. Oke teman-teman, kalau kalian di rumah pilih apa nih? Oh, gamesnya sudah gitu doang ya. Ada hal seru tadi. Ayo main games yang lainnya. Tunggu. Kita main gamenya nanti aja. Sekarang lihat nih, udah waktunya untuk ibadah. Oh iya ya, ayo kita siap-siap beribadah. Tapi tunggu sebentar. Tapi tadi aku lihat si Caitlin membawa tas yang besar. Isinya apa sih? Apakah itu mainan untuk kita bisa mainkan? Bukan dong. Apa itu snack untuk kita makan setelah ibadah? Bukan snack juga, tapi isinya adalah ini. Hah? Apa itu? Balon, pompa, dan pita. Apa itu? Ini adalah dekorasi buat ulang tahun adikku nanti. Aku mau dekorasi ruangan dengan balon dan pita ini supaya dapat menjadi lebih meriah. Oh, jadi nanti ada pesta.
Aku suka banget sama pesta. Aku juga suka balon. Apakah nanti kita boleh datang? Boleh dong, kalian juga diundang. Nanti setelah ibadah kita bantu ya untuk dekorasi semuanya. Oke, thank you teman-teman. Ayo, sekarang kita ibadah bersama-sama dulu. Ayo. Ayo. Hai adik-adik. Wah, seru sekali ya. Mereka mau menghias rumah untuk acara ulang tahun. Sebelum kalian melihat keseruan mereka selanjutnya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Saat Kak Kiki bilang haleluya, kalian semua dan adik-adik yang di rumah katakan puji Tuhan. Oke? Yes. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi ya, haleluya. Haleluya, 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 puji. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau ulangi lebih cepat ya. Sekali lagi, oke? Are you ready? One, two, three. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Lebih cepat lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay, haleluya. Adik-adik, kita punya sukacita di dalam hati semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. So, mari kita nyanyikan pujian yang satu ini dengan sukacita. Let's go. Ready? I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau say thank you for Jesus buat setiap kasih-Nya yang selama ini kita rasakan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan dari hati kita yang paling dalam. Yes, Lord. Jesus, I know that you love me so. I love your words that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Katakan sama-sama, oh how I love you. Oh how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love the word that tells me to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though
just overflow. Do you love me so much? Do you love me so? Do you love me so much? My heart just overflow. Do you love me so Katakan truly you love me so. Do you love me so much? Do you love me so? Do you love me so much? My heart just overflows. Do you love me so much? Do you love me so? Do you love me so much? My heart just overflows. My heart just overflows. My heart just overflows. My heart just overflows. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Bangkit pada hari ketiga. Bahkan hari ini Tuhan ketika kami memperingati Engkau, naiknya Engkau ke surga, Engkau gak tinggalkan kami sendirian. Tapi Engkau berikan Roh Kudus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, beri kami hari ini hati seorang murid, hati hamba yang bukan hanya cuman dengar tapi juga mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik semuanya. Oke, hari ini Kak Sasa bawa handphone. Nih ya, ini handphonenya Kak Sasa. Waktu kakak pertama kali beli handphone ini, kakak itu dapat yang namanya kartu garansi atau kartu jaminan. Kalau misalnya kalian tahu papa mama kalian beli alat elektronik gitu ya, kalian nanti bisa lihat ya kartu garansinya. Kartu garansinya itu biasanya ada batas waktunya, ada yang 1 tahun, 2 tahun tergantung tokonya masing-masing gitu ya. Nah, apa sih fungsinya kartu garansi atau kartu jaminan itu? Fungsinya adalah supaya kalau misalnya barang yang kita beli ini rusak gitu ya. Misalnya handphonenya Kak Sasa ini rusak, Kak Sasa bisa datang ke tokonya lagi. Lalu bawa kartu garansinya, nanti bisa dibenerin dan free. Biasanya sudah bebas, udah nggak bayar-bayar lagi, sudah free gitu ya. Itu fungsinya kartu garansi. Wah, Kak Sasa, pertama kok sudah ngomong garansi, sudah ngomong jaminan ini. Kenapa toh? Hari ini kakak mau kasih kabar baik. Kabar baiknya dari firman Tuhan. Janji Tuhan itu juga tergaransi. Janji Tuhan ini itu juga jaminan mutu. Gak ada satupun janji yang diingkari oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar ya, kita mau tahu satu janji Tuhan lagi hari ini. Kita mau buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, oke? Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan pelan-pelan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan gak mau kalau kita cuman hanya hidup kekal lalu sendirian. No, tapi Tuhan Yesus itu mau kita itu tinggal bersama-sama dengan Dia. Gak sendirian adik-adik, tapi Tuhan tuh mau di mana Tuhan Yesus berada, Tuhan mau kita juga tinggal dekat dengan Dia. Tuhan mau kita itu barengan terus gitu loh sama Tuhan Yesus. Kita mau dengerin dulu ya Bible story tentang kenaikan Tuhan Yesus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke luar kota, ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Maka Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-murid sangat terkejut. Mereka berdiri melihat ke langit dan melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang melihat Tuhan Yesus naik pada waktu itu sekitar 500 orang. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah dan menunggu Roh Kudus dicurahkan. Kita tadi sudah dengar tentang Bible story tentang kenaikan Tuhan Yesus. Amazing ya, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, ya, Ia naik ke surga. Tuhan Yesus itu nggak mati. Tuhan kita itu punya Tuhan Yesus yang hidup, Dia bangkit pada hari ketiga dan Ia naik ke surga. Kisah Tuhan Yesus yang naik ke surga yang barusan kita dengar itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semuanya ada di dalam Alkitab. Kak, itu dongeng. Enggak, adik-adik. Semua yang tercatat di dalam firman Tuhan ini bukanlah sebuah dongeng. Bukanlah karangan dari manusia. Bukan cerita-cerita hayalan dari manusia, enggak. Tapi semua yang tercatat di firman Tuhan itu adalah benar adanya. Bahkan ketika Yesus itu naik ke surga, ada 500 orang lebih yang menyaksikannya. Benar-benar melihat dengan mata kepala mereka. Sehingga bisa tercatat dengan akurat, dengan tepat itu semuanya di dalam firman Tuhan. Benar sih yang nyatet memang manusia, tapi semua kejadiannya itu benar-benar terjadi. Amazing ya Tuhan ya, Tuhan kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ke surga itu ngapain sih? Ya, kita buka dulu di Markus 16 ayat 19. Kita agak buka banyak Alkitab ya. Markus 16 ayat 19. Oke, bentar kakak juga buka. Markus 16 ayat 19. Nah ini loh dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wah, Tuhan Yesus benar-benar terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Apakah di surga Yesus hanya duduk aja? Cuma duduk-duduk, hang out gitu di surga? Enggak,
Tuhan Yesus punya tujuan ketika ia terangkat ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus itu punya misi Tuhan Yesus itu punya misi ketika dia terangkat ke surga. Apa sih misinya Tuhan? Apa sih tujuannya Yesus itu naik ke surga? Ada 2 tujuannya. Yang pertama kita bilangnya 2P, oke? 2P, coba bilang sama kakak. 2P. P yang pertama kita mau tahu ya apa tujuan Tuhan. Yang pertama itu adalah prepare. Katakan sama-sama Kak Sasa, prepare. Yes. Ketika Yesus itu naik ke surga, dia sedang mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Kita balik lagi ya di Yohanes 14, oke? Kita balik lagi di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Pak, kita di ayat 2, kakak bacakan di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Yesus naik ke surga itu bukan hanya untuk sekedar duduk-duduk saja. Enggak. Hal pertama yang Tuhan lakukan, tujuan Tuhan naik ke surga yaitu apa? Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Wah, Kak, berarti nanti kita punya rumah di surga? Ya. Jawabannya ya adik-adik. Wah, kalau di firman Tuhan itu ya, kalian nanti bisa baca di kitab Wahyu. Rumah-rumah di surga itu bagus-bagus, besar-besar gitu. Bahkan dikatakan di kitab Wahyu itu temboknya itu dari permata, gerbangnya dari mutiara, jalanannya itu dari emas. Bahkan dikatakan juga di surga itu udah gak ada matahari karena kemuliaan Tuhan terang banget. Sampai bisa menyinari seluruh surga. Bahkan di surga itu juga nanti gak ada duka cita. Gak ada orang yang sedih-sedih, itu gak ada. Semuanya happy, semuanya sukacita. Wow, kita aja kalau kita lihat rumah yang bagus gitu ya, rumah yang besar, kita tuh kepengen kan. Aduh aku pengen punya rumah itu, aku kepengen tinggal di rumah itu. Itulah yang dilakukan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Kenapa? Ia mau menyediakan tempat tinggal bagi kita. Di ayat 3, di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Tuhan itu akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tuhan Yesus mau bawa kita ke tempatnya Yesus. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, di tempat di mana Yesus itu berada, kamu pun berada, kita pun berada. Tuhan Yesus tuh gak mau jauh-jauh dari kita. Tuhan Yesus itu mau selalu dekat sama kita. Waktu Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat tinggal supaya kita ini juga bisa tinggal sama Tuhan Yesus. Lebih dari segala kemuliaannya surga, lebih dari segala keindahannya surga, yang paling indah itu pribadinya Yesus yang gak mau pisah sama kita. Pribadinya Yesus yang selalu mau tinggal sama kita. Yesus tinggal di surga, Yesus juga mau kita itu juga di surga. Barengan terus, sama-sama terus, itulah adik-adik. Wow, betapa Yesus itu sayang. Yesus sayang sama Kak Sasa, Yesus sayang sama adik-adik semua. Yes, itu tujuan pertama kenapa Yesus naik ke surga. Tujuan yang kedua, tadi sudah menyiapkan tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal untuk kita. Tujuan yang kedua apa Kak? Tujuan yang kedua itu adalah pray. Katakan sama-sama dengan Kak Sasa, pray ya. Kita buka lagi di Yohanes 17 ayat 20. Yohanes pasal 17 ayat 20. Oke ya. Kak bacakan dulu Yohanes pasal 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Wow, adik-adik, Tuhan Yesus itu di surga itu juga berdoa buat kita, ya. Bahkan
Tuhan Yesus itu nggak suruh malaikatnya yang berdoa buat kita. Tuhan Yesus nggak suruh nggak bilang, malaikat tolong doain Sasa. Malaikat doain Audrey. Malaikat doain Kevin. No, Yesus sendiri yang berdoa buat kita. Yesus sendiri yang berjaga-jaga buat kita. Kalau kalian nanti baca di Yohanes pasal 17, apa sih yang Yesus doakan? Banyak adik-adik. Tuhan Yesus itu berdoa supaya kita selalu sukacita. Tuhan Yesus itu berdoa supaya kita terhindar dari bahaya, terhindar dari hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus itu berdoa supaya kita itu selalu taat sama firman Tuhan, selalu nurut sama firman Tuhan. Tuhan Yesus itu berjaga-jaga dalam untuk kehidupan kita. Dia berdoa. Bahkan Yesus itu gak suruh malaikat-malaikatnya, enggak. Yesus itu kayak Bapa yang, ini anakku, aku yang mau jagain dia. Aku yang mau taking care dia. Ini anak-anakku. Yesus sebut nama kita satu persatu. Gak ada satu pun yang dilupakannya. Yesus sebut namanya Kak Sasha. Yesus sebut namanya Isabella. Yesus sebut namanya Audrey. Yesus sebut namanya Jeffrey. Banyak. Semua dari kalian tuh disebut namanya sama Tuhan Yesus. Ketika Yesus berdoa buat kalian, Yesus berdoa buat kita, Yesus itu mengingat setiap hal-hal detailnya, hal-hal terkecil. Yesus mengingatnya dan berjaga-jaga. Yesus berdoa buat kita adik-adik. Luar biasa ya, luar biasa banget. Kakak itu ngerasa Yesus itu sayang. Kakak itu ngerasa disayang banget sama Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Ia bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang mati. Tapi Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Yang sanggup melakukan banyak mujizat, banyak perkara. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Yesus enggak duduk-duduk terus ngeliatin kita aja gitu, enggak. Tapi Yesus tetap menyediakan tempat tinggal buat Kak Sasa dan buat adik-adik semuanya. Bukan hanya itu, di surga Yesus berdoa buat kita. Dia berjaga-jaga buat kehidupan kita. Kakak itu ngerasa disayang banget. Adik-adik, hari ini kalau kalian ngerasa, Kak gak ada yang sayang sama aku. Kak aku tuh ngerasa kesepian, aku ngerasa sendirian. Kabar baiknya kamu gak sendirian, kamu gak kesepian. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagimu. Tuhan Yesus juga berdoa berjaga-jaga buat kamu. Dan luar biasanya ketika Yesus naik ke surga, ya adik-adik, ketika Yesus naik ke surga apakah dia membiarkan kita sendirian di dunia ini? Ya udah, Yesus naik ke surga, sibuk di surga terus meninggalkan kita sendirian? Enggak loh. Ada, Yesus mengirimkan, memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu juga menyertai kita. Roh Kudus yang juga enggak pernah tinggalkan kita. Kak, Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus itu di hati kita. Roh Kudus itu barengan sama kita terus. Waktu kalian di sekolah, Roh Kudus itu juga ikut kalian di sekolah. Waktu kalian di dalam kamar, waktu kalian ngerasa sendiri, ngerasa kesepian. Adik-adik, Roh Kudus itu bersama dengan kalian. Ayo alami Roh Kudus setiap hari ya. Buat kalian yang sudah mengalami Roh Kudus, ayo kenali Roh Kudus lebih dalam lagi. Kalau kalian sudah terima bahasa roh, waktu berdoa gunakan bahasa roh, berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Amin adik-adik. Wah beneran loh, waktu kakak ngomong kayak gini, kakak itu ngerasa Tuhan Yesus itu sayang banget sama Kak Sasa. Perasaan ini bukan hanya sekedar perasaan, tapi kakak mengalaminya. Yesus itu sayang sama Kak Sasha. Siapa coba yang bisa mati di kayu salib untuk tebus dosa kita? Enggak ada. Hanya Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Siapa yang bangkit, yang dari kematian dia bangkit? Enggak ada. Yesus yang sanggup bangkit. Siapa yang sanggup naik ke surga? Yesus yang naik ke surga. Yesus menyediakan tempat tinggal untuk kita, dia berjaga-jaga untuk kita sampai detik ini. Sampai hari di mana kakak ngomong sampai detik ini, Yesus masih berjaga-jaga buat kita. Kita buka ya ayat yang terakhir di Yohanes 14, masih di Yohanes 14 lagi. Kita baca yang di ayat 2. Dikatakan,
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Yesus sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Ia naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita dan berdoa berjaga-jaga. Kakak ingat, kalau misalnya orang tuanya kakak berdoa buat kakak itu happy, kakak ngerasa seneng gitu, kakak ngerasa aduh kakak ini dijagai. Bukan cuman orang tua, mungkin ada temennya Kak Sasa, doain Kak Sasa atau pemimpin-pemimpin rohaninya Kak Sasa, doain Kak Sasa itu happy karena ada orang ya yang taking care Kak Sasa, ada orang yang perhatian sama Kak Sasha. Tapi ini bukan hanya sekedar teman buat kita. Yesus sendiri yang berdoa buat kita. Amin. Siapa yang hari ini yuk deket sama Tuhan. Kalau Yesus aja mau selalu deket bareng kita, mau selalu sampai Yesus sedang sibuk mempersiapkan tempat bagi kita, Yesus sibuk berjaga-jaga buat kita, supaya kita itu juga bisa tinggal sama Tuhan Yesus, kita juga mau mendekat kepada Tuhan Yesus yuk. Oke? Adik-adik bisa lipat tangannya, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Sama-sama Adik bisa letakkan tangannya di hati ini. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Sudah mengasihi setiap kami. Thank you karena sudah mencintai kami Tuhan.
Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau selalu dekat dengan kami pun juga mau untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus berada, kami juga mau berada. Tuhan Yesus, thank you ya. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang selalu dekat dengan Engkau. Taat dengan firman-Mu. Selalu mau untuk bersekutu dengan Engkau. Thank you Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap adik-adik yang hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap adik-adik yang mendengarkan, mereka bukan hanya mendengarkan tapi juga melakukan firman Tuhan. Adik, angkat kedua tangan kalian hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa turun atasmu, sukacita surga turun atasmu, berkat-berkat yang terbaik turun atasmu, penyertaan Tuhan yang sempurna boleh ada atasmu dan seluruh isi rumahmu. Apa saja yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Kau adalah anak-anak panah di tangan Tuhan yang akan Tuhan luncurkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayo kita siapkan untuk pesta nanti malam. Ayo. Aku mau balon yang ungu, biar seperti outfit saya. Aku mau hijau, soalnya warna kesukaan aku. Teman-teman, Aku mau merah, gak tahu kenapa. apakah seperti ini ya persiapan yang ada di surga? Persiapan apa maksudmu? Iya, persiapan. Kan hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menebus semua dosa kita dan menyiapkan tempat untuk kita. Apakah dia juga mempersiapkan pesta? Bukan gitu, Cil. Di surga Tuhan Yesus tidak menyiapkan balon dan pita seperti kita. Tetapi dia emang menyiapkan tempat untuk kita. Dan pasti jauh lebih bagus daripada dekorasi kita ini. Oh gitu ya.
Bener juga sih. Di surga pasti lebih bagus dan menyenangkan. Aku mau deh tinggal di sana. Aku juga mau ke surga, tapi bukan karena dekorasinya bagus, tapi karena aku sayang sama Yesus. Iya, aku juga sayang sama Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah, Tuhan Yesus bukan cuma menyiapkan tempat untuk kita loh, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita di surga. Jesus in heaven, prepare and pray for me. Ayo kita katakan bersama-sama. Jesus in heaven, prepare and pray for me. Wah, aku jadi lebih sayang sama Tuhan Yesus. Dia sudah mau mati untuk dosa kita dan sekarang menyiapkan tempat yang paling baik untuk kita. Dan juga selalu berdoa dengan kita. Iya, Tuhan Yesus lakukan itu karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Lihat, udah jadi nih dekorasinya. Yeay! Yeay! Terima kasih ya teman-teman udah bantu. Ayo, sekarang kita siap-siap untuk pesta. Ayo. Nah, teman-teman, kita siap untuk pesta dulu ya. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu. Ayo kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo bangkit berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan Yesus. Oke. Yuk, kita pesta. Yeay! Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, kita memuji dengan segala